ginjal itu di mana sih, Dok? Eh, Sebetulnya memang letak ginjal secara anatomis ya, itu Ya. berada di eh, bagian punggung bagian bawah ya. Ataupun Hmm. kanan kiri Mm-mm. di atas pinggang ya. Kalau Oh, kita jadi, gambarkan kanan lebih ke bawah, kiri lebih ke mm-mm. atas. Jadi Hmm. tidak di posisi tengah-tengah tapi di samping-sampingnya, Ibu. Oh, samping-sampingnya, pinggang agak ke atas dikit ya, Dok J. ya. Hmm. Oke, baik. Ini kalau kita bicara mengenai kesehatan ginjal, pengen tahu dulu sebenarnya fungsinya ginjal itu apa, Dok? Eh, Memang sebelum kita membahas tentang kenapa toh kita harus menjaga kesehatan Mm-mm. ginjal Mm-mm. tersebut, kita harus tahu persis Iya. untuk apa keberadaan fungsi ataupun ginjal tersebut dalam tubuh kita. Mhm. Sebetulnya ini adalah salah satu organ yang sangat penting bagi tubuh kita karena berfungsi satu untuk sistem penyaringan Iya. darah. Jadi itu berfungsi untuk menjaga stabilitas peredaran darah. Jadi untuk mengetahui eh, banyak sedikitnya ataupun kandungan yang ada dalam darah. Hmm. Kemudian yang kedua adalah sebagai untuk pembuang sisa metabolisme ataupun Mhm. racun sih, Iya. bahasa umumnya untuk racun di tubuh. Mm-mm. Jadi selain disaring oleh ginjal tadi, juga Mm-mm. dipilah-pilah untuk mana yang harus hal-hal ataupun zat-zat yang harus dibuang karena bersifat sebagai racun bagi tubuh, Iya. sehingga seandainya nanti ginjal tidak maksimal nanti akan terjadi penumpukan. Berikutnya adalah sebagai pengatur eh, tensi tekanan darah. Hmm. Karena dalam ginjal itu terdapat enzim yang diproduksi oleh ginjal, Mm-mm. itu berpengaruh terhadap pengaturan eh, tekanan darah. Mhm. Sehingga seandainya fungsi ginjal tidak maksimal, otomatis nanti berpengaruh terhadap tekanan darah. Yang Hmm. sangat penting mungkin yang jarang ataupun harus kita ketahui adalah eh, untuk stabilitas cairan tubuh. Oke. Jadi fungsi ginjal untuk mempertahankan keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Karena jadi ginjal saat dia dalam kondisi normal itu nanti Mm-mm. jumlah asupan ataupun masukan cairan yang masuk dalam tubuh itu apakah kurang atau apakah cukup ataupun berlebih untuk tubuh. Seandainya berlebih, dia akan dibuang lebih banyak lagi. Seandainya itu berkurang ataupun kurang asupannya, nanti oleh ginjal akan ditahan untuk tidak dikeluarkan dulu. Hmm. Hal berikutnya yang sangat penting juga adalah nanti berpengaruh terhadap eh, hemoglobin ataupun sel darah merah yang Iya. Iya. berfungsi adalah untuk mengangkut oksigen untuk. Mhm. Ya, halo dokter. Terputus ya. Aha. Halo, dokter Arif. Maaf tadi sempat mati kan ya. Iya, Jadi bisa diulang dalam tadi. Ya. ginjal itu diproduksi enzim namanya eritropoietin yang itu nanti Mm-mm. berfungsi untuk memacu produksi sel darah merah oleh tulang belakang, sehingga pada pasien yang ginjalnya sudah tidak berfungsi maksimal itu Mm-mm. biasanya terjadi anemia ataupun HB-nya menurun, sehingga oksigen dalam tubuh itu juga akan berkurang. Mm. Hal yang tidak kalah penting atau yang kedelapan adalah dalam ginjal itu diproduksi sel aktif ataupun sifat aktif dari vitamin D, sehingga Ya. itu berpengaruh terhadap nanti pertulangan ataupun tulang tubuh eh, pasien tersebut. Ngoten Bu. Mm. Jadi Iya. sangat banyak sekali fungsi dari ginjal tersebut, sehingga mau nggak mau dan kita harus eh, mempertahankan supaya ginjal itu bagus. Wah, ternyata memang berkaitan dengan ini ya, seluruh tubuh ya, mulai dari HB tadi ada kaitannya, kemudian juga tensi atau tekanan darah pun juga demikian ya, Dok ya. Nggih, Dan ginjal tadi ya.
Aha. Kalau begitu tanda-tanda awal dok, mungkin yang harus kita waspadai. Kita terkena atau terganggu ginjal kita seperti apa dokter? Sebetulnya kalau kita bicara untuk tanda awal ataupun gejala awal yang harus kita waspadai, apakah ginjal kita sehat atau tidak, Mm-mm. itu pada masyarakat kita berbicara untuk umum ya Bu ya, untuk Iya, iya. pasien yang pertama adalah jumlah urin ataupun air kencing yang diproduksi oleh tubuh. Mm. Karena idealnya kan biasanya kan kalau orang bilang sampai berapa liter gitu, sebenarnya Iya, kan iya. jumlah air kencing itu Mm-mm. sekaligus untuk untuk mendeteksi apakah penyaringan ataupun fungsi ginjal untuk diuretiknya itu berfungsi atau tidak. Mm. Sehingga hal pertama yang harus kita lihat adalah produksi urin. Mhm. Biasanya kalau kita maksimal bisa sampai 2-3 liter Iya. per 24 jam. Kita bicaranya 24 jam Bu biasanya kalau Mm, 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 untuk urin. Kemudian hal kedua yang mungkin harus kita perhatikan adalah warna dari urin tersebut. Dari mm. ada yang bening, ada yang agak kekuningan, ada yang keruh dan lain-lain. Karena setiap warna dari air kencing itu mempunyai arti tersendiri. Jadi Sendiri. semua Oh. mempunyai arti sendiri-sendiri, Bu. Mhm. Kemudian yang berikutnya adalah biasanya pada pasien ataupun pasien yang gangguan ginjal itu akan mengalami nafsu makan yang menurun Mm. karena gampangnya racun dalam darah itu meningkat, Iya. maka nafsu makan untuk pasien pada gangguan ginjal akan menurun. Mhm. Juga tensi juga biasanya menaik juga karena bisa jadi meskipun ada faktor-faktor lain selain dari ginjal tersebut. Kemudian mungkin tungkai ataupun kaki itu suka bengkak, itu juga harus kita Mm. perhatikan karena selain sistem cairan guys, cairan yang menumpuk karena fungsi ginjalnya tidak maksimal lagi, mungkin karena eh, bengkak itu karena biasanya kalau orang awam tuh oh jangan-jangan asam uratnya meningkat. Iya, iya. Karena pada pasien ginjal juga itu sangat pengaruhnya besar sekali Bu untuk seandainya pada gangguan ginjal itu Mm. pasti akan ke arah gangguan asam uratnya. Mm. Iya, iya. Wah, sedemikian besar ya, Dok ya. J. Anjay. Aha. Baik, ini tadi kalau yang namanya urin, artinya kalau sering bolak-balik ke belakang itu bisa dikatakan tanda awal sakit atau ginjalnya terganggu atau bagaimana, Dok? Justru kalau urinnya menurun Bu. Oh, justru malah J. jarang ke belakang ya. Kalau J. Hmm. Kecuali misalnya orang kalau kebanyakan mengeluarkan urin atau sering ke kamar mandi itu kan juga harus kita perhatikan tentang kandungan gulanya Jipun karena pada pasien Mhm. Mhm. eh, DM itu paling pertama yang kena adalah ginjalipun. Jadi nanti akan berpengaruh terhadap sistem. Iya, iya. Baik, dokter masih bersama dengan kita di siang hari ini ya, Dokter Arif Yuli Wibowo dari RSUD Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, dokter kita berikan kesempatan juga ya pendengar yang mungkin akan bergabung di siang hari ini. Kalaupun ada yang ingin bertanya mengenai kesehatan ginjal kita via line telepon di 580 333, kemudian WA kita ke 08112711 911. Nah, dokter sambil menantikan dan memberikan kesempatan pendengar yang akan bergabung nih, mungkin bisa disampaikan juga cara menjaga supaya ginjal kita tetap sehat, dokter. Oh J. Mhm. Terima kasih. Jadi mungkin bagi kita masyarakat umum semuanya untuk bisa kita lakukan apa atau yang bisa kita lakukan untuk menjaga supaya fungsi ginjal kita tetap maksimal ataupun dalam bahasa umumnya adalah sehat. Kita Mhm. anggap saja untuk menyehatkan ginjal itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah Mohon eh, maaf, dokter Arif, J. sebelum dilanjutkan, ini ada pendengar yang akan bergabung. Oh J. Kita akan coba tampung dulu ya pertanyaannya ya. Oh J. Iya, ada siapa kali ini? Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak Erna.
Aduh, Bu Mawar ya. Ya, betul. Iya, ini dengan Dokter Arif di siang hari ini, Ibu. Monggo silahkan. Dokter, saya mau tanya, kalau fungsi ginjal itu sama dengan kreatinin ya dok, itu batas maksimum untuk apa yang normalnya itu berapa dokter? Mm-mm. Terus untuk apa ya, pantangan makanan yang apa yang tidak bisa ya tidak mengganggu Hmm, ya, itu apa saja? iya, Terus untuk supaya kreatinin nggak naik, itu apa yang harus dilakukan? Udah oke. itu aja. Iya, Terima baik. kasih Mbak Erna, terima kasih Dokter Ari. Kembali kasih Bu Mawar siang. Iya, baik Dokter Arif mungkin sebelum menanggapi pertanyaan dari Bu Mawar kita hutang ya info tadi ya. Mungkin pendengar juga ingin tahu nih cara menjaga supaya ginjal kita tetap sehat, Dokter Arif. Oh, Ji. Iya. Ada beberapa jalan ataupun cara yang bisa kita lakukan untuk menyehatkan ginjal kita. Seperti yang pertama adalah dengan olahraga yang teratur. Mhm, Kenapa kita menyebutkan olahraga yang teratur bisa menyehatkan ginjal? Karena mhm, diharapkan dengan olahraga teratur itu sistem sirkulasi darah ataupun peredaran darah dalam tubuh itu akan menjadi normal ataupun bagus, sehingga peredaran darah ke ginjal juga akan tetap terjaga. mhm. Eh, Hal kedua adalah pola makan yang sehat ataupun makan yang sehat. Makan sehat itu adalah makanan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, sih. Iya. Tidak berlebihan juga tidak kekurangan. Meskipun itu jumlah vitamin atau vitamin, protein, eh, dan yang lainnya itu juga sistemnya tidak boleh berlebihan. Mhm. Eh, Hal berikutnya adalah menjaga kadar gula dalam darah ataupun eh, apa yang kita makan itu jangan sampai berlebih kandungan gulanya, Mhm. karena ini akan eh, berakibat bahwa seandainya eh, gula dalam darah itu tinggi Iya. ataupun meningkat, itu Mhm. akan menyebabkan viskositas ataupun kekentalan cairan darah itu akan meningkat, sehingga beban kerja ginjal akan meningkat. Mhm. Ditakutkan saat ya ini berlangsung lama akan menyebabkan fungsi ginjal itu akan bisa tidak maksimal lagi. Oke. Hal berikutnya adalah menjaga tekanan darah. Tekanan darah diharapkan dengan menjaga tekanan darah sehingga kecepatan ataupun eh, aliran darah ke ginjal itu juga tetap stabil, maksimal, sehingga fungsi untuk apa namanya eh, pemberian makan atau nutrisi ke ginjal juga maksimal lagi. Ini Hmm. berkaitan dengan nanti adalah mengurangi konsumsi garam, ya, garam Oke. sehari-hari. Jadi kalau idealnya itu sih Mm. 1 sendok teh dalam sehari untuk garam, sih. Jadi itu juga akan, karena garam ini akan meningkatkan tensi tadi. Hmm. Hal berikutnya yang bisa kita lakukan adalah konsumsi air ataupun minum yang cukup. Iya. Jadi mungkin selama ini yang sering kita utamakan, ya, maksudnya kan Iya. yang gampangnya di umum adalah bagaimana untuk anu ginjalnya. Oh, minum yang banyak, Mhm. tapi banyak itu seberapa dan bagaimana itu mungkin. Nah, Ini yang sering menjadi porsinya pertanyaan. seberapa gitu ya, Dok ya? J, sebetulnya Iya. kalau paling gampang itu adalah dengan perhitungan bahwa 10 kilogram pertama berat badan Mm-mm, itu mm-mm. membutuhkan 1 liter air. 10 Kemudian kilogram. 10 Oke. kilogram berat badan dua adalah 500, Mm-mm. dan 10 gram berikutnya adalah 20 mili. Jadi bisa Mm. dihitung. Misalnya Oke. kita 50 kilo, Mm-mm, berarti kan 1 liter tambah mm-mm. 500 tambah 30 kali 20 berarti 600, berarti butuhnya 2100 atau sekitar 2,1. Oke. Mhm.
Kemudian bagi masyarakat ataupun yang punya riwayat hobi merokok ataupun alkohol, kalau bisa kita kurangi. Karena pada perokok itu kita harapkan ataupun sering terjadi adalah terjadi plak-plak di pembuluh darah sehingga aliran darah ke ginjal itu tidak maksimal. Kemudian kenapa pada yang peminum alkohol kita minta berkurang adalah karena alkohol itu bersifat diuretik ataupun memacu untuk mengeluarkan urin berlebih. Sehingga kita takutkan seandainya itu terjadi menjadi kebiasaan sehingga akan menjadi produksi urin itu akan selalu berlebih. Akibatnya banyak sekali nanti enzim-enzim ataupun zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh itu juga akan ikut terbuang. Jadi mungkin seperti itu Bu untuk menjaga kesehatan ginjal. Iya, ini tadi nyambung ya ke penelpon kita ya Dokter Arif ya, dari Bu Mawar tadi. Ini kaitannya dengan apa Dok? Kreatinin ya? Iya, batas maksimumnya berapa? Kemudian pantangan makanan supaya ginjal kita tuh tetap bagus tuh apa tuh Dok? Batas maksimal adalah sebenarnya kan kalau kita sebenarnya ngomong harusnya 0,5 sampai 1,7 itu sudah tinggi Bu ya. Sudah normal seperti itu. Jadi nanti yang akan kita apapun ya, apa yang harus kita pantang ataupun kita kurangi untuk untuk supaya kreatinin tidak meningkat itu adalah konsumsi dari polong-polong atau kacang-kacangan Bu, harus kita kurangi. Mau dikurangin ya? Karena itu adalah suatu gambarnya kreatinin itu adalah nanti produk dari metabolisme dari kacang-kacangan tersebut. Jadi kalau dijaga dari amino, nanti amino dipecah lagi menjadi kreatin dan lain-lain seperti itu. Makanya tadi dokter mengatakan kaitannya juga dengan asam urat ya Dok ya? Itu juga sangat berkaitan erat. Karena nanti apalagi kalau misalnya sebenarnya tanda-tanda tadi seperti yang kita kalau kembali lagi mungkin yang sering kita rasakan adalah gatal tapi tidak ada wujudnya, itu juga karena konsumsi dari protein nabati atau kacang-kacangan yang berlebih sehingga menyebabkan ureum ataupun ureum di dalam tubuh itu meningkat atau urea di tubuh sehingga menyebabkan gatal Bu. Iya. Banyak yang harus kita waspadai dan banyak yang harus kita jaga ya, waspada supaya ginjal kita tetap sehat. Begitu dokter? Iya, ini ada via WA bergabung juga ke 081127119111. Halo, selamat siang Bu Hananto yang ada di Sleman. Wah, tapi sudah kebaca ya Bu ya. Berkaitan dengan ini nih gagal ginjal kemudian juga cuci darah. Mungkin dokter bisa menyampaikan sejauh mana seorang yang terganggu ginjalnya itu harus menjalani cuci darah, Dok. Dari Bu Hananto yang ada di Sleman. Terima kasih. Jadi kita kalau berbicara tentang gagal ginjal sebetulnya yang wajib ataupun kita harapkan untuk cuci darah itu pada pasien yang gagal ginjal sudah stadium 5. Itu ditandai dengan produksi urin kurang dari 30. Jadi itu sudah kita wajibkan ya. Dan gagal ginjal yang sudah harus hemodialisa tadi itu idealnya adalah 10 sampai 12 jam per minggu. Jadi cuci darah itu idealnya 10 sampai 12 jam per minggu. Jadi memang kalau kita biasa lakukan adalah 2 kali seminggu ataupun bisa 3 kali seminggu dengan catatan memang itu sudah membutuhkan sekali. Oke, baik. Itu Bu Hananto yang ada di Sleman. Tapi untuk pendengar atau kita yang mungkin ginjalnya terganggu tapi masih tahap awal, Dok. Ini bisa sembuh nggak sih, Dok? Apa nanti bisa masuk ke stadium-stadium berikutnya, Dokter? Insya Allah seandainya memang dari awal kita sudah mendeteksi ataupun kita peduli terhadap ginjal kita, itu
tidak akan menjadi suatu yang akhirnya ke terminal, nggih. Karena sebelum mencapai sana sudah kita cegati ataupun kita terapi ataupun kita kita maksimalkan lagi atau fungsi ginjal tersebut. Karena tapi seandainya kita sudah tahu apakah sekarang ginjal kita bermasalah dan kita diamkan dan ataupun malah kita nyun sewu, karena banyak sekali memang penerimaan masyarakat terhadap diagnosa kamu kena ginjal itu sangat berat. Dan ini biasanya malah menimbulkan cara-cara yang tidak sesuai dengan medis, misalnya seperti itu, Bu. Gitu. Oh ya, nanti mungkin tambahan yang paling penting untuk bapak-bapak adalah penggunaan obat ya. Penggunaan obat misalnya nyeri-nyeri itu juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan ginjal, karena banyak sekali obat-obat yang untuk meredakan nyeri dan sembarangan ataupun kita konsumsi tanpa sepengetahuan ataupun dari dokter itu bersifat toksik terhadap ginjal. Jadi resikonya juga sangat besar sih. Oke, baik. Ini satu WA terakhir ya dokter ya. Mohon dijawab dengan singkat karena keterbatasan waktu kita. Dari Bu Yuli yang ada di Sleman. Untuk pasien gagal ginjal, pria terutama, apakah masih bisa punya keturunan ya dok, atau seperti apa? Insya Allah bisa, Bu. Sebetulnya pada pasien gagal ginjal itu hanya fungsi keseluruhan masih dengan catatan pada sebelum gagal ginjal pasien itu juga secara kesuburan juga normal sih, bukan berarti sebelum gagal ginjal tidak bisa misalnya sudah mandul ataupun seperti apa. Barangkali pada pertanyaan enggak, tapi insya Allah sama. Karena pada pasien kebetulan selama saya pegang di hemodialisa ini, alhamdulillah ada yang nikah sesama pasien itu dan juga mempunyai keturunan, insya Allah ada. Jadi tidak berpengaruh untuk menikah. Iya, baik. Itu untuk Bu Yuli yang ada di Sleman. Baik, satu lagi dokter, singkat saja ya dokter ya. Dari Pak Nugroho yang ada di Terban. Kalau berat badan 52 kg, usia 50 tahun ke atas, kebutuhan makan tahu tempenya seperti apa nih dok? Mungkin kaitannya dengan kacang-kacangan dan polong-polongan tadi ya dok ya. Dari Pak Nugroho. Terhadap kebutuhan tahu tempe sebetulnya kalau secara detail mungkin ke pasien saya hanya mengenai dikurangi bahwa tahu tempe itu tidak boleh harian, Bu. Tombo pengin, kalau kita orang Jawa bilang tombo pengin. Tombo pengin misalnya sehari 2 hari 3 kali sehari cuman pengen sekali, ya itu seperti itu, membuat nggak boleh berlebihan, Bu. Iya. Jadi masih boleh tapi tidak berlebihan begitu dokter. Untuk Pak Nugroho yang ada di Terban, semoga bisa terjawab ya pertanyaan di siang hari ini. Baik, Dokter Arif, tidak terasa waktu jua yang harus memutus perjumpaan kita di siang hari ini. Tapi tentu pemaparan informasi dari dokter ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Selalu waspada. Dan tadi kayaknya kalau tips dari dokter sih kaitannya dengan bergaya hidup sehat ya dok ya? Iya, supaya ginjalnya terjaga dengan baik. Baik, dokter sehat selalu, sukses senantiasa. Terima kasih dan selamat siang dokter. Ya mungkin kita sekali lagi mungkin pesan untuk saudara-saudara semua bahwa ginjal adalah salah satu organ yang terpenting bagi tubuh kita. Marilah kita sama-sama kita jaga, yaitu dengan pola makan yang bagus, olahraga yang teratur, dan minum obat jangan sembarangan. Mungkin itu, Bu. Oke, baik. Tipsnya terima kasih. Kita catat juga dalam benak kita. Selamat siang, dokter. Iya, Mas ya. Iya, dan pendengar itu tadi Dokter Muhammad